Baik, demikian kita telah mendengarkan bersama-sama lagu Wajib Nasional Indonesia Raya. Lagu kebangsaan maksud saya, Indonesia Raya. Kemudian kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh perwakilan pembina komunitas Lentera Muda Bima. Dalam hal ini akan disampaikan oleh salah satu pembina dari komunitas Lentera Muda Bima, Saudara Ade Saputra Hadinata Sarjana Terapan Keperawatan Magister Hukum. Kepada saudara, waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Komunitas Lentera Muda Bima, Bapak Chandra Irawan, STRCAP, MTRCAP. Yang saya hormati Bapak Ontran Sumantri Rianto, SH, MH. Jadi beliau ini juga adalah seorang dosen, advokat, ketua Indonesia Hello Institute. Yang saya hormati Bapak Supendar, SKM, SH, MHKes. Bapak ini sangat luar biasa. Beliau ini adalah Ketua DPP Serikat Tenaga Kesehatan Nasional Indonesia. Serta Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat dan hidayah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti Jominar ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan bagi Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Jominar, di mana pada kesempatan ini kita bisa berbagi informasi, informasi tentang perlindungan hukum tenaga kesehatan. Jadi bagaimana melalui kegiatan ini diharapkan kita dapat memahami kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas di pelayanan kesehatan. Dan bagaimana kita bisa mengetahui perlindungan hukum sebagai jaminan perlindungan hukum, jadi sebagai hak tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan di fasilitas kesehatan. Bapak Ibu sekalian, untuk diketahui bahwa komunitas Lentera Muda Bima ini mengadakan atau menyelenggarakan
kegiatan Jominar ini secara rutin 1 minggu sekali. Nah, hingga saat ini memasuki series yang kedua. Bapak Ibu sekalian, singkat saja karena ini berhubung waktu juga, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian semua, terutama komunitas Lentera Muda Bima, pembicara, moderator, dan para peserta Jominar. Akhirul kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan Jominar ini, kami mohon maaf. Saya mengucapkan selamat mengikuti Jominar, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan tadi oleh perwakilan dari pembina komunitas Lentera Muda Bima, oleh Saudara Adi Saputra Hadinata, Sarjana Terapan Keperawatan, Magister Hukum Kesehatan. Dan yang menarik pada hari ini, selain tadi Saudara Adi Saputra Hadinata, pembicara pertama kita, Pak Ontran Sumantri, dan pembicara kedua kita, Pak Sukendar, itu memiliki alma mater yang sama, yaitu jadi alumnus dari Universitas Katolik Sugija Pranata. Hanya mungkin berbeda angkatan ya, beliau bertiga ini berbeda angkatan. Ya, jadi itu sangat menarik. Ya, dan mungkin kita juga mungkin sama-sama kuliah di Semarang, tapi mungkin beda daerah. Kalau di Universitas Sugija Pranata di bawah, kalau saya di Tembalang, gitu. Di Jatingal ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuki inti acara, ya, yaitu acara pemaparan materi yang nanti akan diberikan oleh masing-masing narasumber, ya. Dan sistemnya adalah nanti kedua narasumber akan memberikan materinya secara bergantian. Masing-masing pemateri akan mendapatkan waktu 15 menit untuk pemaparan. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang memiliki pertanyaan kepada narasumber, silakan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat dengan mencantumkan nama Anda, asal, dan pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber yang mana, gitu ya, supaya lebih terarah. Pertanyaannya bisa Anda tuliskan selama sesi pemaparan materi berlangsung dari narasumber, lalu kemudian pertanyaan diajukan kepada narasumber tersebut pada saat sesi diskusi nanti. Jadi pada saat kedua pemateri selesai memberikan materi, nanti kita akan masuk kepada sesi diskusi, pertanyaan akan dipilih, lalu pertanyaan terpilih nanti akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada pemateri. Kalaupun tidak mau bertanya secara langsung, nanti saya akan membacakan untuk kemudian dijawab oleh narasumber. Begitu kurang lebih kita sepakati aturan mainnya. Baik. Untuk yang pertama, pembicara pertama, bisa minta tolong share screen-nya, operator, untuk materi pertama. Ya, ya. Saya akan bacakan dulu kurikulum vitae dari beliau pembicara pertama. Di full screen, tolong. Baik, ini adalah kurikulum vitae dari pembicara pertama kita. Halaman pertamanya di kurikulum vitae-nya. Ya, oke. Jadi nama beliau adalah Ontran Sumantri Rianto, sarjana hukum, magister hukum, lahir di Indragiri Hilir, 27 Desember 1980. Untuk yang ingin mengkontak beliau secara pribadi bisa melalui email yang tertera dan nomor telepon yang tertera juga. Beliau memiliki riwayat pendidikan di S1 Hukum Unika Sugija Pranata Semarang, dan lalu melanjutkan ke jenjang magister Hukum Kesehatan juga di Unika Sugija Pranata Semarang, dan beliau sekarang sedang menjadi mahasiswa S3 program Doktor Ilmu Hukum di Untak Semarang. Luar biasa sekali ya. Dan untuk pendidikan informal, beliau melalui beberapa pelatihan. Ya, yang pertama pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA, yang kedua Lemhanas, yang ketiga The Power of Communication and Negotiations, yang keempat Total Image and Effective Presentation dari Duta Bangsa, yang kelima Integrated Management Training
dari BICA. Beliau sendiri menjalani multi profesi ya, selain menjadi advokat tentu saja, konsultan hukum, dan beliau juga menjadi dosen di Stikes Bethesda Yakum di Yogyakarta. Yang ketiga, beliau juga adalah tutor di Universitas Terbuka. Mungkin itu perkenalan singkat atau pembacaan kurikulum vitae singkat yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk perkenalan lebih lanjutnya lagi mungkin langsung diperkenalkan diri secara langsung oleh narasumbernya, oleh Bapak Ontran Sumanti. Langsung saja pemaparan materi kepada Bapak Ontran Sumantri Rianto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Waktu dan kesempatan kami persilakan untuk pemaparan materi selama 15 menit. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada panitia dari komunitas Lentera Muda Bima. Saya sangat kaget juga dapat undangan ini. Tapi yang jelas saya jadi senang bisa ketemu dengan teman-teman yang dulu sempat istilahnya nongkrong bareng gitu ya. Jadi di sini ketemu lagi. Saya hormati juga narasumber Pak Sukendar dan juga ada pembina tadi. Biasa saya manggilnya Mas Putra. Semoga sehat selalu buat kita semua tentunya. Oke, kita mulai saja untuk pemaparan saya. Saya kebagian dari panitia itu tentang kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas di pelayanan kesehatan. Ya, di sini saya tidak mau menggurui, hanya sharing saja karena saya yakin di sini banyak profesor maupun senior saya yang mengikuti. Saya mohon izin untuk sharing, berbagi ilmu tentunya. Nanti kita sama-sama diskusi lah. Oke, selanjutnya adalah saya membuka dari aspek pelayanan kesehatan, bahwa kita sadari bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan harus mengikuti apa yang namanya etik, disiplin, dan hukum. Karena ini merupakan 3 rangkaian yang semuanya saling berkaitan tentunya. Di mana apabila kita melakukan pelanggaran etik, disiplin, dan hukum, pasti saling bersinggungan. Ya, makanya kenapa kita harus tetap memperhatikan bagaimana kondisi kita sebagai tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pelanggaran etik dan disiplin tidak serta-merta membuka kemungkinan adanya pelanggaran hukum. Namun, pelanggaran hukum selalu dimulai dengan adanya pelanggaran etik dan disiplin. Makanya kenapa di sini saya buat adalah dalam bentuk irisan, karena semua saling berkaitan. Norma etik seharusnya menjadi norma tertinggi, yang mana harus dipatuhi oleh seluruh tenaga kesehatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran 2 norma yang ada tentunya, yang sering kita pahami. Mungkin bagi teman-teman tenaga kesehatan yang sudah belajar tentu sangat memahami. Saya cuma berbagi sharing aja. Di sini dalam pelayanan kesehatan kita sadar bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia. Itu harus kita akui. Dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi kita tahu bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting. Ya, kenapa saya merahi peranan penting? Berarti tugasnya ini betul-betul mulia. Karena apa? Membantu orang lain. Ya, walaupun 10 tahun terakhir ini terjadi sedikit pergeseran. Ya, terkadang tenaga kesehatan harus menerima kondisi yang mungkin tidak diharapkan atau tidak diinginkan. Dengan beberapa kita tahu ada kasus-kasus yang harus tenaga kesehatan hadapi. Nanti mungkin secara lebih jelas, mungkin di narasumber kedua akan lebih menjelaskan posisi perlindungan hukumnya. Ya, di sini saya memberikan tentang kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Jadi tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran. Ya, meningkatkan kesadaran ini tidak mudah rupanya ya. Karena masih saja misalnya di suasana Covid, walaupun pemerintah sudah memberikan arahan, sudah memberikan wejangan, sudah memberikan informasi, terkadang masyarakat pun masih saja kurang mematuhi pada kondisi seperti Covid. Termasuk juga kemauan untuk menjaga kesehatan dan kemampuan hidup sehat. Nah, disinilah peran penting tenaga kesehatan bukan hanya dalam memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga memberikan edukasi tentunya. Ya. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan. Jadi kalau tidak memiliki kompetensi tentu saja seorang tenaga kesehatan belum bisa. Ya kita bisa membedakan tenaga kesehatan itu ada dua kalau saya bilang. Yang pertama memiliki kompetensi, tetapi belum tentu memiliki izin praktek. Apakah dia memiliki kewenangan? Tentu saja kalau dalam hal ini secara sederhana dia tidak memiliki kewenangan. Makanya seorang tenaga kesehatan dalam melakukan pekerjaannya, dalam memberikan pelayanan, harus benar-benar bertanggung jawab. Bertanggung jawab dari sini apa? Adalah tentang keilmuan yang dimiliki, yang didapat dari pengetahuannya pada saat dia sekolah. Dan tentunya harus memiliki moral dan etik, perilaku yang baik. Karena pada dasarnya semua tenaga kesehatan ini disumpah. Dia harus menolong. Lebih mengutamakan kemanusiaan. Tidak boleh membedakan suku, ras, agama, ataupun itu tidak boleh. Makanya di sini dia harus berpegang teguh. Sumpah yang dia sampaikan, karena ada perawat, bidan, dokter, itu memiliki sumpahnya. Ya, berarti itu yang tertinggi. Dan itu memiliki nilai dan moral di dalamnya. Yang mana yang secara terus-menerus harus dia pegang teguh. Ya, selama dia berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan harus meningkatkan mutu melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Dan di sini berarti apa? Tenaga kesehatan harus update. Kalau dia tidak update ilmu, otomatis akan ketinggalan. Mungkin ada istilahnya mungkin perkembangan-perkembangan dari pengetahuan yang ada, karena kita tahu penyakit terus berkembang, berarti mau nggak mau kita harus terus belajar. Bagaimana solusinya, bagaimana proses penyembuhannya, bagaimana proses pengobatannya, tenaga kesehatan harus update. Informasi-informasi itu harus update. Ya, makanya diharapkan tenaga kesehatan juga harus update tentang membaca jurnal ya. Kita tahu sudah ada jurnal internasional yang bagus sekali, kita harus update. Walaupun saya tahu harga jurnal internasional itu mahal, tapi masih ada yang bisa kita download secara gratis. Ya, selanjutnya adalah dia harus bersertifikasi, ya, registrasi dan memiliki izin. Nah, yang dimana dalam dia bekerja, dalam menjadi seorang profesi tenaga kesehatan, tentu ada badan atau pengawasan yang mengawasi. Ya, di sini masing-masing organisasi tentu yang memiliki kewenangan untuk di tenaga kesehatannya. Ya, agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, makanya penting sekali bagi tenaga kesehatan itu selalu update. Karena kalau nggak update dia akan ketinggalan. Ya, dan harus bisa tahu bagaimana kondisi, situasi, karena masing-masing negara memiliki iklim berbeda, apakah penanganannya sama. Nah, di sini juga harus menggali ya pengetahuan update tentunya. Kita bisa lihat bahwa negara melalui regulasinya sebenarnya sudah mengatur secara jelas. Ya, kita lihat dari adanya undang-undang tentang kesehatan, yaitu sangat jelas bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Ya, karena bagaimanapun juga tenaga kesehatan merupakan bagian dari masyarakat. Ya, makanya dalam bekerja pun ya, harus menjaga kesehatannya. Ya, bagaimana mungkin seorang tenaga kesehatan dia bisa menolong orang lain apabila kondisi dirinya sendiri dalam kondisi sakit. Makanya perlu dia jaga. Ya. Seperti kondisi COVID-19, bagaimana dia harus menggunakan APD, segala macam, kelengkapan, segala macam. Dia harus prioritaskan itu yang utama. Makanya kalau kita misalnya naik pesawat, ada salah satu instruksi yang selalu saya ingat itu adalah ketika kita misalnya terjadi tekanan udara atau perubahan, gitu kan, ada masker yang turun, berarti yang sebelum kita nolong orang lain adalah kita pakai dulu, ya. Nah, itu juga sama. Ya, dari analogi itu berarti apa? Tenaga kesehatan ketika menolong, dia harus memprioritaskan keselamatan dirinya dulu, agar dia bisa aman dalam memberikan pelayanan kesehatan, apalagi dalam kondisi sekarang ini ya. Di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan juga sudah secara jelas ya, bahwa dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan ya, telah memberikan kepastian hukum pada tenaga kesehatan tersebut. Ya, di mana juga tenaga kesehatan harus mempertahankan dan meningkatkan mutu ya dalam memberikan pelayanan ya. Jadi secara kepastian hukum bagi tenaga kesehatan, negara sudah mengatur secara jelas untuk menjalankan tugas di pelayanan kesehatannya. Ya. Semakin spesifik lagi, itu juga tercantum pada Undang-Undang Praktik Kedokteran. Ya, ini untuk saudara-saudara atau teman-teman saya yang mungkin berprofesi sebagai dokter tentunya, begitu dokter gigi, ya di situ juga diatur ya, bahwa ada kepastian hukum bagi dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan. Ya, di mana di dalamnya juga diatur tentang hak dan kewajiban yang mungkin akan lebih detail oleh narasumber kedua akan menjabarkan, dan termasuk juga perlindungan hukumnya ya, di mana kewajiban seorang tenaga kesehatan, tenaga medis, perawat, bidan ya, itu sudah diatur secara jelas bahwa kewajibannya merupakan hak dari pasien ya. Tetapi kebalikannya juga sama ya, kewajiban pasien merupakan hak dari tenaga kesehatan. Nah, ketika kita berbicara hak tadi, bahwa setiap manusia itu dijamin oleh negara, ya, termasuk juga keselamatan kerjanya, ya, karena dalam hak asasi manusia salah satunya kesehatan dan mendapatkan pekerjaan dan menjalankan pekerjaannya secara aman. Di sini pun tenaga kesehatan juga dijamin dalam bekerja, ya. Makanya di setiap regulasi yang ada itu diatur secara jelas, ya. Termasuk juga di Undang-Undang Keperawatan juga diatur secara jelas adanya kalimat perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan juga kepada pasien. Jadi semuanya diatur jelas, ya. Untuk bekerja bagaimana, kewajibannya bagaimana, haknya bagaimana, itu sudah jelas diatur, ya. Nih, termasuk juga di Undang-Undang Kebidanan yang masih baru ya. Cukup lama perjuangan dari teman-teman kebidanan sehingga tapi akhirnya turun di tahun 2019 sudah ada undang-undangnya. Juga sama, telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi teman-teman kebidanan dalam bekerja. Secara Paskes pun di Undang-Undang tentang Rumah Sakit juga memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit. Kalimat sumber daya manusia di rumah sakit berarti siapapun yang bekerja. Ya, ya baik itu ada perawat, ada bidan, ada dokter, berarti apa? Mendapatkan perlindungan. Ya. Dan memberikan kepastian hukum tentunya. Jadi sangat jelas. Makanya seorang tenaga kesehatan dia harus melengkapi administrasinya karena ini merupakan bagian syarat
dasar sebelum bisa berpraktek. Yang jelas pasti memiliki ijazah, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, harus memiliki STR atau surat tanda registrasi, karena sebelum mereka ini urutannya harus dipenuhi sampai adalah surat izin praktek, ya. Baik itu istilahnya ada SIPP atau apa, itu kan menyesuaikan dari teman-teman tenaga kesehatan. Tetapi intinya sama. Nah, inilah dasar bagi pegangan teman-teman untuk bekerja. Selain juga yang paling penting adalah menjaga komunikasi. Ini penting sekali. Menjaga komunikasi, menjaga perilaku. Jangan sampai kita dalam bekerja punya permasalahan yang ada di rumah nggak sengaja dibawa ke tempat pekerjaan, atau ada permasalahan di tengah jalan menuju tempat pekerjaan kita bawa juga sampai di dalam bekerja, dalam memberikan pelayanan. Itu tidak boleh, ya. Kenapa? Harus dibedakan. Apapun yang terjadi dengan kondisi emosional yang ada sebelumnya juga harus dilimpahkan kepada pasien, misalnya seperti itu. Kenapa? Namanya sebagai orang, saya bilang mungkin lagi habis ada ketidaknyamanan, keributan, atau pertengkaran, terus berangkat bekerja, emosinya nggak stabil, terus sampai di Paskas, baik itu di rumah sakit, di klinik, puskesmas, wajahnya cemberut, terus pasien lihat atau keluarga pasien lihat, ini kok judes banget, itu nggak boleh terjadi. Hal-hal seperti ini harus kita jaga tentunya dalam bekerja. Ya, menjaga mood itu penting. Ya. Makanya selalu kalau saya dalam memberikan kuliah, ya, harusnya dalam memberikan pelayanan kesehatan itu bisa seimbang dengan, kalau saya bilang, perbankan. Perbankan itu buka pintu, senyum sapanya luar biasa. Itu dalam kondisi orang sehat yang datang. Makanya ketika kita memberikan pelayanan kesehatan, orang yang datang ke kita adalah orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang membutuhkan bantuan dalam kondisi yang saya rasa mereka tidak nyaman, kondisi tubuh yang tidak nyaman. Maka kita harus memberikan rasa ruang yang nyaman dulu kepada mereka. Itu penting sekali. Sehingga secara nggak langsung itulah memberikan sugesti, ketika rasa nyamannya baik, dia sudah, oh, gue bakalan cepat sembuh di sini. Itu sugesti yang luar biasa sebenarnya. Ya. Itu pengalaman saya juga ketika saya dulu kecil, kalau udah nyaman sama dokter A, wah, saya cepat sembuh. Karena mungkin itu bagian dari sugesti. Tapi mungkin juga saya keliru, saya bukan bidangnya. Tapi menurut saya, ya sugesti cukup kuat ya di situ. Makanya untuk kepastian bagi hukum tenaga kesehatan, penting sekali bahwa tenaga kesehatan itu memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasionalnya. Ini penting sekali ya. Mohon izin 3 menit lagi, Mas. Ya, terima kasih. Dan satu sisi, kita juga harus menjaga komunikasi yang baik. Dengan menjaga komunikasi yang baik, otomatis diharapkan pasien juga memberikan informasi yang lengkap dan jujur. Ini penting sekali, karena terkadang pasien belum tentu jujur. Wah, kita tidak tahu ada apa di belakang ketika kita memberikan satu bentuk pengobatan atau efek samping atau segala macam, atau dampak berikutnya. Makanya penting sekali menggali informasi. Ya, makanya komunikasi harus dijaga ya. Habis itu bagaimana caranya kita bisa mengarahkan pasien agar mematuhi petunjuk. Karena kalau tidak sesuai dengan petunjuk kita, ya otomatis dalam proses penyembuhannya mengalami kendala ya. Dan tentunya pasien wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan, termasuk juga keluarganya. Demikian pemaparan saya untuk hari ini. Minta maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara yang pertama, Pak Antron Sumantri, atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Semoga bisa menambah wawasan kita dalam perspektif kita menilai bagaimana sih hukum di ranah atau wilayah kesehatan. Baik, selanjutnya kita beralih ke narasumber kedua. Tapi sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya,
sekali lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan untuk bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, ya, menuliskan pertanyaan di kolom chat, dicantumkan nama, terus pertanyaannya untuk narasumber yang mana, lalu pertanyaannya apa, supaya kemudian nanti pada saat sesi diskusi, pertanyaannya akan kami pilih, lalu kemudian akan kami tawarkan untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber atau cukup moderator saja membacakan pertanyaan tersebut. Baik, untuk pembicara kedua, saya pikir sudah siap beliau ini. Saya akan membacakan dulu CV dari beliau, ya, CV dari beliau ini secara singkat saja. CV dari beliau ini. Baik, seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di layar, narasumber kita yang kedua ini, beliau bernama Bapak Sukendar, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Hukum, Magister Hukum Kesehatan, ya. Seperti yang tertera, beliau memiliki NIRA, tentu saja pasti anggota dari organisasi profesi. Ya. Beliau lahir di Subang pada tanggal 10 Juni. Ya. Riwayat pendidikannya, beliau memulai pendidikannya di SPK Atmajaya, lalu kemudian melanjutkan ke pendidikannya di D3 St. Carolus, lalu di S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, lalu kemudian meraih atau melanjutkan ke S1 Fakultas Hukum di Unkris Jakarta, lalu kemudian melanjutkan lagi jenjang pendidikannya ke S2 Magister Hukum di Sugija Pranata Semarang. Ya. Untuk pengalaman beliau sendiri, beliau sudah malang melintang di dunia kesehatan, khususnya di hukum kesehatan. Beliau pernah bergabung sebagai lawyer di ILC TV1, lalu mantan direktur di IBHPI, lalu direktur STKNI, ya, Serikat Tenaga Kesehatan Nasional Indonesia, lalu advokat di law firm-nya, lalu dosen juga di STIHP, pelopor bangsa, dosen hukum kesehatan di Stikes Carolus, lalu mantan pengurus HIPKABI Pusat, ya, HIPKABI itu Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia kalau tidak salah, bidang hukum tahun 2014 sampai 2019. Ya, itu mungkin sedikit terkait pembicara narasumber kita yang kedua. Mungkin langsung saja kita masuk ke pemaparan materi dari beliau. Saya akan bantu share screen di sini. Ya, saya akan bantu share screen. Kemudian waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat panitia dari KLM, Komunitas Lentera Muda, Bapak Chandra dan Bapak Putra. Yang terhormat Bapak Ontran, salam kenal, salam sehat, dan ternyata masih saudara saya karena satu alma mater. Salam hormat Bapak. Yang terhormat Bapak Ibu dari asosiasi manapun, baik SNKI, baik FPPNI, dan lainnya, salam hormat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Wabil khusus kepada panitia, saya ucapkan terima kasih, merasa bangga dan terharu karena mendapatkan kepercayaan untuk berbagi tentang pengalaman dan memberikan mungkin sharing tentang jaminan perlindungan hukum sebagai hak tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit, baik di klinik ataupun poliklinik, serta
di balai pengobatan lainnya. Terima kasih. Selamat Hari Buruh 1 Mei 2021. Kami pun nanti mungkin habis ini akan bergabung di Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk menggelorakan bahwasanya untuk melakukan judicial review tentang Omnibus Law dan keinginan adanya penetapan tentang upah minimum sektoral di kabupaten Bapak Ibu masing-masing, baik dari mulai wali kota, kabupaten, dan lain sebagainya. Karena kita ketahui bersama bahwasanya kita sebagai tenaga kesehatan, walaupun di situ dituliskan seperti dokter berhak mendapatkan jasa imbalan, tapi kita ketahui bersama bahwasanya tenaga kesehatan di lini manapun belum mendapatkan itu namanya imbalan jasa. Nah, untuk itu mudah-mudahan kita bisa memperjuangkannya. Pertama-tama marilah kita misi kami yaitu dari STNKI mempersatukan dan menggalang solidaritas tenaga kesehatan Indonesia untuk mencapai kesejahteraan. Sekali lagi, untuk mencapai kesejahteraan pekerja beserta keluarganya tanpa membedakan baik agama, baik suku bangsa, baik keyakinan, jenis kelamin, apapun, umur, status perkawinan, itulah misi Serikat Tenaga Kesehatan Nasional Indonesia. Misinya memberikan jaminan perlindungan, pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerjaan kesehatan sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku. Memberikan bantuan, dorongan, bimbingan, pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan pekerjaan dalam memperkuat gerakan tenaga kesehatan. Dalam misi ini tersirat kami seperti contoh yang ada di lapangan, misalnya para tenaga kesehatan lainnya seperti perawat, saya ambil contoh, seorang perawat misalnya menjadi perawat umum, tatkala dia melakukan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya perawat ahli ICU, perawat ahli bedah, perawat IGD, dan Bapak Ibu ketahui bersama bahwasanya belum mendapatkan hak tadi imbalan jasa. Maka dari itu, kami tak henti-hentinya ingin sekali lagi untuk mensamakan persepsi harus ada upah minimum sektoral atau upah minimum yang ada di kota atau kabupaten masing-masing. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kuantitas seperti perjanjian bersama. Banyak tenaga kesehatan yang serta-merta terjebak di dalam perjanjian, misalnya ada para perawat-perawat sudah melanjutkan sekolahnya, tetapi ketika melalui perjanjian yang 2N+1, ketika membayar nilai nominal yang asli, begitu keluar suka ada penyanderaan, namanya itu identitas seperti ijazah dan lain sebagainya oleh instansi-instansi yang ada di dunia kesehatan, baik di rumah sakit maupun di poliklinik ataupun di puskesmas. Nah, jaminan perlindungan hukum ini tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan fasilitas kesehatan sangatlah penting. Memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pekerja itu moto kami bersama. Melaksanakan dan memperjuangkan peningkatan dan kuantitas tadi sudah dijelaskan di dalam perjanjian. Lanjut. Ini hukum antara fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan pasien. Mohon sekali lagi saya tidak membawa nama dokter di dalam tenaga kesehatan karena di dalam undang-undang dokter sudah melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi dengan nomor 85 tahun 2015 bahwasanya dia udah keluar dari tenaga kesehatan. Nah, kami di sini STNKI ingin juga menghimbau kepada nakes yang lainnya seperti perawat, seperti laboratorium, seperti farmasi lainnya. Di sini ada hubungan secara integral di antara rumah sakit, hubungan hukum, tenaga kesehatan, pasien, institusi lainnya, dan pihak ketiga. Di sini kami menghimbau kenapa rumah sakit atau tadi tenaga kesehatan keluar dari undang-undang kesehatan. Kita, perawat atau tenaga kesehatan, masih ada di bawah naungan undang-undang tenaga kesehatan dan undang-undang kesehatan. Kalau bisa, kami sarankan karena ini banyak sebagian besar perawat yang
lebih besar, maka kami sarankan harus adanya judicial review terhadap Undang-Undang 38 tahun 2014. Lanjut. Nah, contoh-contoh kekerasan. Kita yang masih heroik di dalam dunia keperawatan masih mungkin mendengar atau terngiang, bahkan kasus ini sedang proses perjalanan untuk mencari kebenaran agar marwah perawat bisa dihormati sehingga bisa menjunjung tinggi marwah perawat di masyarakat pada umumnya. Kadang-kadang kita ketahui bersama bahwasanya perawat masih belum dikenal, perawat masih belum eksis, bahkan perawat juga di dalam mungkin Bapak Ibu lihat meme-meme di postingan masing-masing masih suka dijelek-jelekan, dalam hal ini diwakili oleh Ratu Entok yang sedang kita dijelek-jelekan, bahkan kita merasa tersinggung berat dengan perlakuan itu. Apa yang dikatakan beliau, perawat itu adalah tong sampah. Di dalam kasus yang terjadi di Palembang ini, saya menyoroti tentang satu sisi pelayanan, dua tentang bagaimana edukasi, ketiga tentang perlindungan hukum, peran wadah perawatan, serta proses hukum, adanya pengawasan, dan harus adanya namanya shock terapi. Sekarang isu yang baru bahwasanya keluarga akan menuntut balik tentang sepak terjang di dalam memberikan pelayanan perawat Kristen ini, seperti tentang katanya membuka infus dan cara penata laksanaannya perawat ini kurang sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar pelayanan keperawatan, sesuai dengan standar profesi, dan bahkan menurutnya tidak sesuai dengan standar operating prosedur. Nah, dalam hal ini kan perlu mungkin adanya uji ya, adanya uji kebenaran tersebut. Bahkan di dalam aturan sekarang Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 ada tentang namanya restoratif. Bahwasanya penghentian penuntutan apabila telah terjadi perdamaian maka bisa dianulir. Nah, dalam hal ini kita terutama saya juga harus membimbing atau memberikan perlindungan sampai batas mana ini kasus ini, karena kita lihat bersama baru seminggu udah tenggelam kasus ini. Kita harus selalu gaungkan agar marwah perawat ini besar di mata publik. Balik lagi di sini tentang perlindungan tadi hukum, bicara tentang contractual liability. Tanggung gugat di sini timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban dari hubungan kontraktual yang disepakati. Di lapangan dalam memberikan pengobatan masih juga kewajiban harus dilaksanakan dalam dalam daya upaya maksimal. Bukan keberhasilan, karena provider baik tenaga kesehatan maupun rumah sakit harus bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar atau profesi. Di sini kita punya SEPREM, bagaimana kebijakan pemerintah dalam melindungi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan yang ada. Kedua, bagaimana implementasi kebijakan negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang layak bagi warga negara di dalam memenuhi kewajiban dalam regulasi persepsi bidang kesehatan. Saya juga menghimbau kepada pemerintah, dalam hal ini banyak aduan-aduan tentang adanya upah insentif tentang COVID-19 yang masih belum turun kepada nakes-nakes yang ada di lapangan. Bahkan ada yang udah 10 bulan belum turun. Kita mengacu kepada nomor 1 tentang Menkes 2000 tentang pemberian insentif dan santuan coronavirus pada tahun 2019 yang besarannya dokter spesialis 15 juta, dokter umum 10 juta, dan perawat 7,5 juta. Hal ini yang tadi saya soroti, tenaga kesehatan masih belum mendapatkan sesuai layaknya tadi 7,5 juta itu. Nah, di sini kita harus berbagi tentang legal standing korporasi terdiri dari bagaimana anggaran dasar, anggaran rumah tangga, rumah sakit masing-masing, karena di dalam peraturan pertama bahwasanya insentif itu akan diserahkan kepada
nakes langsung melalui akun rekeningnya masing-masing, tetapi pelaksanaan di lapangan insentif ini jatuh dulu ke badan. Dalam hal ini baik puskesmas, baik rumah sakit daerah, baik rumah sakit yang ada di sekeliling kita di daerah kabupaten atau kota media. Di sini harus adanya kita mengacu pada peraturan perundang-undangan, baik undang-undang rumah sakit, baik undang-undang kesehatan, baik undang-undang tenaga kesehatan, bahkan peraturan pemerintah serta Permenkes yang ada. Ataupun kita mengacu kepada kebijakan di Dinas Kesehatan sebagai pembuat polisi di masing-masing baik provinsi, wali kota, dan kabupaten. Di rumah sakit harus adanya hospital by law, ini harus kita selalu menggemborkan dan mengingatkan kepada stakeholder di rumah sakit, harus rumah sakit mempunyai namanya hospital by law. Kebijakan, peraturan fasilitas tadi harus ada namanya job desk-nya, SOP-nya, karena sekarang dari pihak administrasi, dari pihak yang lainnya di luar tenaga kesehatan menuntut juga insentif yang ada di lapangan. Kemarin kami di suatu rumah sakit ada suatu tulisan yang mengatakan kami juga perlu diperhatikan tentang insentif COVID ini. Kita lihat bersama tentang di bagian frontliner, sisi terdepan, karena beliau juga mengakuisisi tentang paparan COVID-19 ini, bahwasannya mereka juga ikut andil di dalam memberikan pelayanan seperti pasien mau masuk. Aturan hukum umum, kita mengacu ke KUHP, baik pidana, baik perdata, baik undang-undang di bawahnya, gitu kan, baik regulasi rumah sakit maupun regulasi pemerintah yang ada di sekitar kita, di mana fasilitas kesehatan tingkat pertama yang kita ada bekerja. Nah, tanggung jawab institusi korporasi di sini kita mengacu kepada undang-undang tentang rumah sakit. Kita kalau kerja di suatu institusi janganlah merasa takut, janganlah kita merasa minder, karena rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua gitu kan kelalaian yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan rumah sakit. Tentunya di sini kita harus membaca secara general. Dari segi mana kan gitu kan? Kalau kita suatu tindakan melanggar tadi kode etik, melanggar tadi tentang standar profesi, melanggar tentang standar pelayanan, dan tidak mematuhi SOP, tentunya rumah sakit tidak akan membela kita. Di dalam pasal 45 Undang-Undang Rumah Sakit juga, rumah sakit tadi tidak bertanggung jawab secara hukum apabila ada keluarga atau pasien yang menghentikan pengobatan, misalnya kalau ibarat kita di lapangan APS, pulang atas permintaan sendiri atau dahulu lebih dikenal dengan pulang paksa. Di sini kita terbebaskan, rumah sakit tidak dapat dituntut hukum dalam melaksanakan kepastian hukumnya seperti menyelamatkan nyawa manusia. Tentunya di sini kita harus pandai tadi bicara edukasi, harus kita kuatkan di dalam informed consent itu sendiri. Nah, bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, rumah sakit sebagai payung hukum, sebagai institusi kita harus mengacu atau mematuhi peraturan-peraturan yang ada di rumah sakit sebagai COB-nya. Kedua, rumah sakit berbentuk badan hukum, itu dianggap sebagai subjek hukumnya. Tentu rumah sakit itu juga harus memiliki izin operasional, seperti kita pun sebagai tenaga kesehatan lainnya, punya namanya STR, punya namanya SIPP, dan sudah terdaftar di dalam registrasi Kementerian Kesehatan. Memiliki HBL, tenaga kesehatan secara individu harus memiliki tadi STR-nya, SIP-nya, SIKK-nya, mentaati SOP-SOP-nya, dan memiliki pemahaman aturan hukum kesehatan yang ada sesuai dengan regulasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai dasar pelaksanaan tugas profesi kita di Indonesia. Nah, tanggung jawabnya kita tentu tanggung jawab kepada publik. Tentunya kita juga ada di sini melakukan medical liability karena tenaga kesehatan umumnya di Indonesia masih menganut kepada delegatif,
dan mandat. Kita melakukan pekerjaan selalu berkoordinasi dengan tenaga medis, dalam hal ini instruksi dokter yang ada di lapangan. Tidak kita bertanggung jawab sendiri sebagai koperasi dan bertanggung jawab akibat suatu kelalaian atau kesalahan yang sifatnya responden superior, yang selalu payung hukumnya adalah fasilitas kesehatan di tingkat pertama atau fasilitas kesehatan rumah sakit atau RSUD lainnya. Nah, korelasi Undang-Undang Rumah Sakit dan Undang-Undang Kesehatan. Di dalam pasal 58 tentang kesehatan, setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Ini serta-merta kita melihat lagi realita yang ada di lapangan yang sekarang sedang heboh di dunia maya atau di dunia televisi tentang adanya pemeriksaan PCR di Kuala Namu, adanya PCR dengan daur ulang. Itu tentunya mencambuk kita sebagai tadi Serikat Tenaga Kesehatan. Ada orang-orang atau oknum di dalam kesulitan ini mencari keuntungan di dalam wabah pandemi ini, sehingga mereka ini akan dituntut 10 tahun ke atas karena melakukan suatu penipuan atau mungkin kelalaiannya sehingga menjadikan momen yang mencari keuntungan belaka demi golongannya. Dan kita juga sangat malu karena kejadian ini yang dilakukan di bawah pengawasan yaitu badan usaha milik negara. Tentu kita merasa prihatin, semoga perawat-perawat atau tenaga kesehatan lainnya tidak lakukan hal-hal yang melanggar hukum yang akan merugikan diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan organisasi profesi yang kita ada sekarang ini. Mohon izin 3 menit lagi, Pak. Baik, kebetulan nih saya ada paparan sedikit tentang bagaimana gitu undang-undang tenaga kesehatan ini menurut saya belum adanya secara komprehensif melindungi tenaga kesehatan pada umumnya. Kita di dalam undang-undang tenaga kesehatan patut wajarnya mendapat imbalan. Tadi sebagai tadi kita bicara di awal, perawat kita ini udah dari mulai tadi kita SPK yang sudah hilang dan tenggelam diganti oleh D3, D3 juga akan tenggelam lagi, kita akan upgrade lagi kepada S1, S1 dan S2 dan S3, bahkan banyak profesor-profesor. Kenapa kita profesi keperawatan atau kesehatan lainnya kok masih selalu upah itu di bawah standar? Bahkan banyak masuk-masuk kepada kami upah yang masih ada 200.000, 500.000, sejuta. Bahkan ini udah menjadi pembicaraan publik. Kenapa sih kita ini di dalam pasal 27 bahwasanya tenaga kesehatan berhak kan mendapat imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Tetapi yang ada di lapangan kita masih terpinggirkan, sehingga bergaining powernya kita masih belum berani atau belum ada dari pemerintah. Untuk itu kami menghimbau untuk menjadikan tenaga kesehatan atau perawat tangguh agar di hari 1 Mei Hari Buruh Nasional ini kita sebagai bagian, saya katakan, saya tidak mau termasuk kita sebagai profesi dikatakan buruh, tapi saya ada di belakangnya itu selalu buruh profesional. Kita mengesampingkan kekerasan, kita harus kedepankan secara profesionalisme seperti membuka diri untuk adanya mediasi kepada stakeholder, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja yang ada di Indonesia untuk melakukan lobby-lobby atau mediasi-mediasi bagaimana agar tenaga kesehatan Indonesia menjadi sejahtera, roh lipahnya seperti semuanya kita sejahtera. Karena undang-undang itu udah mengatur, gitu kan? Di dalam pasal 27 ayat 2-nya juga,
nakes dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya yang dimilikinya. Kita ketahui bersama bahwasanya tadi perawat atau tenaga kesehatan lainnya udah banyak suatu sempalan gitu kan. Baik tadi ada tenaga kesehatan misalnya laboratorium, ada ahli kimia, ada ahli darah, ada ahli yang lainnya gitu kan. Seperti misalnya fisioterapi juga ada ahli bicara, ada ahli-ahli lainnya. Perawat juga ada perawat misalnya ICU, ada perawat PPGD, ACLS, BLS, ada perawat ICU, ICCU, ada perawat HIPGABI, ada perawat kejiwaan. Nah, kenapa sih kita harus satukan untuk sesuai tadi undang-undang mendapat imbalan jasa? Gitu kan? Karena kita ketahui bersama, kita pun belum sesuai dengan mendapatkan upah minimum. Kita melihat tetangga kita buruh aja di setiap kota provinsi udah mendapatkan namanya UMR. Kenapa sih perawat atau tenaga kesehatan lainnya yang dikatakan tadi profesional dan kita jumlahnya paling terbesar? Satukan tekad untuk sekali lagi tadi bukan tadi demonstrasi, bukan tadi mencari onar, saya ingin suatu adanya pendekatan dengan 10 orang pun, kata Presiden Soekarno, kita bisa untuk menghadap Kementerian Kesehatan untuk membahas regulasi-regulasi yang intinya mensejahterakan tenaga kesehatan nasional Indonesia ini. Jadi sekali lagi, saya ingin meminta bantuan atau dukungan upah minimal atau upah sektoral ini minimal diterapkan di kota atau kabupaten provinsi masing-masing. Jangan masih ada perawat atau tenaga kesehatan lainnya upah di bawah 1 juta. Padahal mereka pendidikan eskep, nurse, dan bahkan udah ada doktor, tapi ada suatu ketimpangan. Saya kadang-kadang suka frontalnya itu dalam arti frontal yang positif. Kenapa tugas-tugas dokter yang dilimpahkan kepada tenaga kesehatan yang notabene misalnya tadi secara injection, secara ganti perban, secara tugas dan delegasi lainnya, kenapa kadang-kadang kita terpinggirkan? Kenapa kita jomplang banget tentang upah yang ada di lapangan? Kita sangat miris, S1, S2, S3 Profesor Sandang, tapi untuk kesejahteraan kita masih mengelus dada. Demikian mungkin paparan yang singkat tapi bermakna, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang sangat luar biasa tadi oleh Pak Sukendar. Dan sekali lagi kepada rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, silakan bisa mengajukannya melalui kolom chat untuk kemudian nanti akan kami bacakan. Ya, kami bacakan lalu kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber. Nanti akan kami berikan kesempatan atau kalau yang berhalangan mungkin akan saya bacakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Ya, kita masuk ke sesi diskusi. Saya akan masuk ke pertanyaan pertama, ya. Mohon izin. Saya bacakan pertanyaan pertama dari Mary Sartika. Ibu Mary Sartika, apakah masih di ruang Zoom? Ibu Mary? Oke, saya pikir sudah tidak ada ya. Tapi saya akan tetap bacakan pertanyaannya. Ini pertanyaannya untuk Bapak Ontran Sumantri. Ya. Pertanyaannya adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Ontran Sumantri, bahwa perawat harus menolong dan tidak boleh membeda-bedakan. Yang saya tanyakan, apabila ada masyarakat atau tetangga datang ke rumah meminta tolong untuk meminta diinfus, padahal perawat tersebut tidak membuka praktek, bagaimana sikap perawat tersebut pada saat diminta pertolongan oleh masyarakat tersebut, dan mereka tahunya kita adalah tenaga kesehatan yang dianggap bisa dan mampu untuk menolong dimanapun, kapanpun, agar perawat tidak menyalahkan agar perawat tidak menyalahi kode etik keperawatan. Mohon pencerahannya, Bapak. Mungkin bisa dijawab, Pak Ontran? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya.
siapa tadi? Mary. Bu Mary, ya terima kasih pertanyaannya. Bu Mary, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana kalau misalnya ada tetangga minta tolong? Ini sebenarnya kejadian seperti ini mungkin sering terjadi di tenaga kesehatan, ya, baik itu mungkin dimanapun dia berada. Pada dasarnya kita harus satu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk juga tetangga kita. Ketika posisi kita memang tidak membuka praktek di rumah, kecuali memang kita membuka praktek mandiri di rumah, itu tidak ada masalah. Tapi ketika kita memang tidak membuka praktek mandiri, harus kita kasih edukasi, apalagi permintaannya adalah memasang infus atau sejenisnya. Kecuali ada kecualinya, apabila dalam kondisi darurat. Ya, kalau dalam kondisi darurat, tentu di sini adalah kondisi darurat kalau kita lihat dalam Undang-Undang Keperawatan, termasuk juga dalam Permenkes nomor 26 tahun 2009, itu jelas mengatakan dalam keadaan darurat, tenaga kesehatan, ya khususnya perawat, harus melakukan pertolongan, ya, yang dimana tujuannya untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah terjadinya kecacatan. Tetapi apabila dalam kondisi ini bukan darurat, tentunya kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada pasien, tentunya ketika kondisi kita sebenarnya kita tidak memiliki izin praktek di rumah, ya. Jadi disinilah perlunya kita memberikan komunikasi yang baik, menjelaskan bahwa kedudukan kita seperti ini. Nah, mungkin memang masyarakat banyak sekali ya, saya bilang, oh sebelah ini ada perawat, atau sebelah ada dokter, atau sebelah, itu kan biasanya langsung datang. Padahal dia tidak buka praktek. Memang kita perlu edukasi. Nah, tapi bunyinya Pak nggak enak kalau misalnya nggak ditolongin, masa cuma masang gini aja nggak ditolong. Memang ketika tidak terjadi masalah, ini aman. Tetapi ketika pada saat kita melakukan, contohnya adalah memberikan infus, ada sedikit timbul sesuatu hal yang tidak diinginkan atau tidak nyamanan sehingga menimbulkan konflik, itu justru jadi masalah. Makanya penting sekali bagi tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi dan penjelasan sebelum melakukan tindakan. Ya, kecuali tadi saya bilang kalau dalam kondisi darurat itu boleh, atau kondisi di mana tidak ada lagi karena faktor jarak yang terlalu jauh, itu bisa diakomodir. Karena ada beberapa daerah yang memang kondisinya kalau ke Vaskes itu jaraknya 30 kilo. Masa hanya gara-gara pasang infus aja saya harus 30 kilo. Nah, itu juga harus diakomodir. Tetapi sebelumnya kita harus jelaskan kepada masyarakat atau pasien tentunya bahwa saya tidak berpraktek di sini, jadi saya jelaskan dulu. Ya, itu penting karena kita tahu Indonesia memiliki dalam kondisi yang berbeda-beda, tidak semuanya dalam kondisi yang berdekatan dengan vaskesnya. Tapi kalau memang ada vaskes yang dekat, lebih baik diarahkan aja. Nah, atau diarahkan ke tempat klinik ataupun praktek mandiri yang mungkin di situ bisa membantu. Tapi kalau dalam kondisi yang sangat jauh, ya saya rasa lebih dari 15 kilo lah kemungkinan, walaupun memang ketentuan ini tidak ada. Tapi kan ketika ada orang membutuhkan pertolongan dengan jarak yang cukup jauh, hanya memasang infus, di sini kita bisa mengakomodir, tetapi ya itu tadi harus dijelaskan sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, jangan sampai pasien atau keluarga pasien menyalahkan kita. Itu yang paling penting. Jadi perlunya komunikasi di sini. Mungkin begitu penjelasan dari saya. Saya pikir cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Ontran tadi. Selanjutnya ada Pak Hamrani dari RSUD Badarudin Kasim. Ya, mungkin saya berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Silakan Bapak di-unmute, bisa di-unmute. Pak Hamrani, silakan bisa di-unmute. Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata kita semua Pak. Ya, mohon izin, saya mau bertanya sama Pak Sumantri. Bagaimana Pak dalam aspek bagaimana Perdin Hukum tenaga kesehatan dalam penanganan COVID. Selama ini Pak di tempat kami banyak stigmasi masyarakat. Contohnya masalah pasien yang meninggal itu dinyatakan sudah
positif, dia tetap melakukan menolak untuk sesuai dengan protokol kesehatan. Itu bagaimana kita, Pak? Dan kita sering terjadi Pak di tempat kita ini perawat yang jadi sasaran. Bagaimana Pak? Itu terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin cukup jelas pertanyaannya, Pak Ontran. Ya, terima kasih Pak. Tapi sebelumnya Bapak dari daerah mana? Di Haji Badut Kasim Pak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan Pak. Di sini masih kasusnya masih banyak lagi. Masih luar biasa. Kalimantan Selatan luar biasa. Oke, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya, bagus sekali. Memang kondisi saat ini COVID, ya. Jadi kejadian ini bukan hanya di tempat Bapak, di beberapa daerah juga terjadi di mana keluarga dari pasien yang pada dalam kondisi sudah meninggal, ini pengen dia diambil paksa, itu sudah banyak kejadiannya. Perlu di sini adalah koordinasi tentunya ya. Ini perlu koordinasi dengan Satgas tentunya di daerah Bapak ataupun tingkat dari pihak Polri untuk menjaga, ya perlunya dukungan, karena kalau tidak didukung tentu otomatis kita tidak bisa menghadapi massa. Saya sadari ketika massa yang begitu banyak jumlahnya, tenaga keamanan rumah sakit ya belum tentu mampu untuk menahan, apalagi perawat yang menjadi sasaran yang selama ini dalam kenyataannya, dalam praktek di lapangannya adalah mengalami kesasaran emosional ketika jenazah tidak boleh diambil. Padahal di sini tujuan kita baik. Memang kadang-kadang itu tadi yang saya bilang dari awal adalah perlu menjaga komunikasi. Tapi ketika emosional, ya, kalau saya bilang ketika orang emosional itu dijelaskan baik-baik pun belum tentu mereka mau menerima. Makanya ketika kondisi situasi yang tidak memungkinkan, makanya perlu bersinergi dengan Satgas COVID yang ada di daerah sana dan termasuk dengan pihak kepolisian untuk menjaga tentunya di lokasi tempat Bapak bekerja, sehingga kondisi hal-hal yang terjadi seperti ini tidak terjadi lagi. Ya, kalaupun misalnya perlu ada penanganan, itu memang harus ada komunikasi. Karena saya tahu tidak akan mungkin perawat maupun tenaga keamanan yang ada di sana menghadapi massa yang begitu banyak ketika terjadi pengambilan jenazah tentunya. Terima kasih Pak ya. Baik, terima kasih. Saya pikir jawabannya sudah cukup jelas. Ya, terima kasih atas jawabannya dari Pak Ontran. Ini mungkin kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang dari tadi minta bertanya langsung. Saya berikan kesempatan ke Pak Nurse Chandra Ahmadi untuk bertanya secara langsung ke narasumber. Silakan. Ini mohon maaf untuk penanya yang lain. Ini saya mengurutkan Bapak ya, Bapak Ibu. Jadi mohon kita menunggu giliran dan semuanya insya Allah akan kita upayakan dapat kesempatan untuk bertanya karena sangat antusias sekali pertanyaan. Silakan Bapak Chandra Ahmadi, Bapak Nurse Chandra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya sebagai anggota dari STKNI, yaitu Serikat Tenaga Kesehatan Nasional Indonesia. Kemudian juga sehari-hari juga sebagai nakes yang juga bekerja di sebuah rumah sakit. Nah, pertanyaan saya yang pertama saya tujukan kepada Pak Ontran Sumantri. Yang mana yang mau saya tanyakan secara perlindungan hukum, bahwa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum ini sudah diatur bagi tenaga nakes itu di Undang-Undang Kesehatan, kemudian di Undang-Undang Tenaga Kesehatan, dan di perawat itu di Undang-Undang Keperawatan Nomor 38/2014. Nah, cuman fenomena yang ada di lapangan bahwa masih rancu. Artinya apa? Perlindungan secara hukum ini ada yang diatur, tetapi tidak diatur peraturan penjelasan tentang bagaimana mengatur perlindungan hukum bagi tenaga nakes. Nah, yang mau saya tanyakan pada Pak Ontran, bagaimana upaya kami untuk melakukan semacam revisi atau judicial review terhadap undang-undang yang telah ada itu, sehingga jelas aturan yang mengatur
tentang perlindungan hukum bagi nakes. Itu yang saya tanyakan kepada Pak Menteri sebagai pakar hukum ya. Kemudian pertanyaan kedua saya tujukan kepada Pak Ketum, Pak Sukendar SHM Pakes. Saya bersyukur sekali karena juga bergabung di kepengurusan pusat. Cuman mungkin sebagai pencerahan bagi teman-teman semua, kira-kira bagaimana upaya nakes yang ada di seluruh Indonesia ini dapat bergabung di STKNI. Kemudian kira-kira apa-apa saja yang mereka dapat setelah bergabung di STKNI, Pak Ketum, sehingga informasi ini dapat diterima secara jelas oleh masyarakat, tenaga kesehatan secara nasional, dan masuk dan bergabung di bawah naungan STKNI. Mungkin itu saja kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa diterima, bisa ditanggapi secara langsung dari Pak Ontran dulu, mungkin untuk pertanyaannya dari Pak Chandra Ahmadi tadi. Silakan, Pak. Ya. Terkait dengan revisi peraturan perundang-undangan tadi. Silakan. Untuk pertanyaannya, Pak, itu bagus sekali. Tadi seperti juga yang sudah disampaikan oleh narasumber yang kedua, Pak Sukendar juga menjelaskan pada dasarnya rekan-rekan perawat sebenarnya bisa mengajukan judicial review terhadap undang-undang keperawatan tentunya. Makanya di sini perlu koordinasi ke organisasi ya atau ke rekan-rekan. Karena pada dasarnya siapapun bisa mengajukan judicial review terkait apabila ada pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang dimana ini tidak menguntungkan tentunya, itu bisa diajukan. Ini sama aja seperti rekan-rekan kedokteran yang juga pernah mengajukan judicial review. Apakah dia mengajukan secara kelompok ataupun secara organisasi yang dimana itu ada kaitannya dengan profesinya, di mana di sini adalah keperawatan, pasti otomatis kita meninjau tentang undang-undang keperawatan dan melihat oh ini perlu ada judicial review. Bisa nggak? Bisa. Ya, karena bagi siapapun yang ada kaitannya dengan undang-undang tersebut bisa mengajukan judicial review. Seperti Pak Sukendar juga sudah menyatakan tadi ya, dia sedang mengajukan untuk adanya perbaikan terkait upah dan sejenisnya tadi yang sudah disampaikan. Yaitu juga bagian dari upaya memberikan perlindungan hukum. Termasuk juga pasal-pasal lain yang mungkin teman-teman keperawatan melihat, oh ini perlu nih judicial review, oh tidak cocok lagi atau mungkin merugikan, ya, oh menemukan pasal ini kayaknya jadi pasal karet buat kita, misalnya seperti itu. Jadi pada dasarnya bisa mengajukan. Begitu ya Pak ya. Bagaimana proses pengajuannya tentu bisa berkoordinasi dengan rekan-rekan dan organisasinya, dan kita mengajukan judicial review. Seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Saya pikir cukup jelas pertanyaannya tadi. Silakan mungkin untuk pertanyaan kedua, Pak Sukendar, mungkin bisa menanggapi langsung tadi. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Chandra Ahmadi dari Riau. Salam sehat. Pertama, kami selalu berkoordinasi dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia, yang mana kita dari tenaga kesehatan itu selalu bergandengan, berdampingan tangan, karena wadah berbeda tetapi satu tujuan. Persatuan Perawat Nasional Indonesia berbicara tentang tadi perizinan, SKP misalnya gitu kan, regulasinya. Kalau kami dari SNKI berbicara tentang bagaimana mendapatkan kesejahteraan tenaga kesehatan di Indonesia yang bernaung kepada Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, bagaimana tadi katanya cara masuk gitu kan? Tentunya kita ketahui bersama suatu organisasi masuk pasti ada namanya itu pendaftaran. Sedangkan kami udah ada di dalam link itu, websitenya itu tentang pendaftaran SNKI. Mungkin nanti akan disebarluaskan lagi sekretarisnya Pak Dani kepada grup SNKI agar bisa dibantu juga dari KLM untuk memberitahukan informasi tersebut. Nah, kami dulu udah sepakat juga ada suatu iuran gitu kan yang setahun sekali untuk roda organisasi 30.000 nilai nominalnya, agar apa?
ke depannya, sehingga kalau ada terjadi apa-apa atau terjadi tuntutan hukum, kita memberikan perlindungan hukum, tentu selain dari pemerintah, dari Kesbangpol, kami pun punya dana untuk bisa terbang kemari, ke sana kemari, untuk memberikan perlindungan dan advokasi kepada tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Kita tidak pungkiri, tidak mungkin suatu organisasi tanpa ada suatu dana, gitu kan. Maka kami dari stakeholder yang paling minim, makanya kami tidak memberatkan tadi suatu nakes, hanya nilai 30.000 untuk kemaslahatan organisasi, agar organisasi itu penuh arti, punya bermakna, sehingga bisa melampaui batas yang kita kehendaki, seperti adanya tadi judicial review, tentu perlu dana. Adanya kita mediator atau mediasi kepada kementerian, agar tadi undang-undang bagus, undang-undang yang ada di lapangan bisa kita korelasikan, dan tentunya secara nyata, secara faktual, undang-undang itu harus mengayomi tenaga kesehatan yang ada. Karena diskriminasi ini masih banyak. Katanya banyak juga tenaga-tenaga perawat di daerah hanya tadi membuka praktek atau tadi tidak punya izin, tapi memberikan obat, tatkala obat itu tidak terjadi apa-apa, aman. Tatkala obat itu terjadi suatu reaksi atau alergi, nakes tersebut tentunya akan dijerat oleh tuntutan tadi kelalaian atau melampaui batas kewenangan. Nah, itulah kami ingin hadir tenaga kesehatan ini membantu, bukan suatu persaingan, membantu Persatuan Perawat Nasional yang mereka fokus kepada profesi, kami fokus kepada kesejahteraan yang ada untuk nakes Indonesia ini. Demikian mungkin Pak Chandra. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukendar. Ya, Pak, terima kasih Pak. Luar biasa tadi. Berikutnya mungkin saya akan berikan kesempatan bertanya secara langsung kepada, tadi sudah bapak-bapak ya, sekarang mungkin dari ibu-ibunya yang bertanya secara langsung. Ada Nurse Ida Pariani. Nurse Ida masih monitor, saya unmute. Silakan Nurse Ida. Iya, selamat pagi Pak. Silakan. Selamat pagi. Saya ingin bertanya kepada Pak Sukendar. Asal dari mana, Bu? Oh ya, saya berasal dari Tangerang, Pak. Oke, dari silakan. Tangerang, ya. Mungkin saya bertanya kepada Pak Sukendar atau Pak Otran juga. Ini terkait masalah kebijakan terbaru dengan kondisi pandemi ini. Informasi yang kami dengar dan rumah sakit, kebetulan saya juga kerja di rumah sakit di Tangerang, daerah Tangerang. Jadi ada kebijakan tentang rekrutmen tenaga perawat yang tidak memiliki STR. Jadi kan memang dengan adanya uji kompetensi itu kan memang beberapa perawat ada yang memang tidak lulus seperti itu ya. Dan informasinya bahwa rumah sakit dengan kondisi pandemi boleh rekrutmen perawat yang tidak memiliki STR. Nah ini kalau secara legalnya itu seperti apa? Dan mungkin yang jadi pertanyaan tadi karena Pak Sukendar menyampaikan masalah STR, SIP. Selama ini kami memang tidak pernah lakukan itu. Cuma karena kebijakan dan karena keterbatasan perawat yang kami rekrut, akhirnya kami rekrut perawat yang tanpa STR. Nah, cuma yang jadi pertanyaan saya adalah untuk job desk-nya itu seperti apa? Dalam artian ada kewenangan-kewenangan tertentu, contoh tindak invasif itu kami cukup hati-hati gitu. Jadi saat ini kami posisikan itu di Polri seperti itu. Itu yang pertama. Nah, kedua, berdasarkan Undang-Undang Keperawatan bahwa ada tugas yang sifatnya mandatori dan delegasi. Nah ini sebenarnya sudah lumayan isu lama ya, yang sebenarnya rumah sakit itu katanya harus mengeluarkan SK terkait kewenangan klinis. Nah ini kami, saya sendiri gitu ya, kebetulan saya juga di manajemen juga, sedang mengusahakan tentang kewenangan klinis, sehingga jelas tanggung jawab yang bisa kami lakukan sebagai perawat dan yang memang itu sebenarnya tanggung jawab dokter yang sifatnya mandat atau bukan. Seperti itu sih Pak. Nah itu harusnya seperti apa gitu Pak? Karena hubungannya ini kan dengan komite medis, komite keperawatan, ya manajemen gitu ya. Tapi sampai saat ini, sampai saya pernah mengajukan juga untuk contoh SK kewenangan itu ya belum ada respon gitu. Nah secara legalnya seperti apa Pak? Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Ya, ini memang hal yang menarik ya sejak dulu. Mungkin Pak Sukendar dan Pak Ontran. Ini salah satu hal yang menarik
dari profesi perawat terkait dengan delegasi tugas dari profesi yang lain. Mungkin silakan bisa langsung dijawab, Pak Baik, Sukendar. terima kasih. Terima kasih Ibu Ida. Salam kenal dari Tangerang. Terima kasih Pak Moderator. Nah, di dalam dulu ada namanya Permenkes HK01/07 Kemenkes 278 tahun 2020 bahwasanya di dalam penerimaan perawat untuk pandemi bahwasanya tidak perlu namanya tadi STR gitu kan. Nah, ini tadi Ibu, ini ditunjukkan kepada perawat-perawat yang non STR ini, anggaplah fresh graduate gitu Bu ya, baru lulus, ini untuk memberikan pelayanan yang di Wisma Atlet, Bu. Tanda kutip yang di Wisma Atlet. Gitu kan, Bu? Ya, itu, Bu. Nah, itu yang pertama, Bu ya. Sehingga banyak perawat-perawat yang notabene udah bekerja di instansi lain-lain, pasti tidak perlu namanya STR itu. Walaupun STR itu mungkin Bapak Ibu yang sudah mati kadaluarsanya karena sudah matinya juga tentang kepemimpinan atau demisionernya suatu pemimpinan itu sendiri. Itu yang pertama. Nah, kedua Ibu, regulasi tadi Ibu bagaimana? Nah, Ibu di dalam manajemen rumah sakit tentu ada suatu batas kewenangan. Tentu ada suatu badan yang di bawahnya manajemen, yaitu namanya komite keperawatan. Gitu kan, Bu? Nah, komite keperawatan di sini, Bu, kadang-kadang di setiap rumah sakit ada yang eksis, ada juga yang mandul, gitu ya. Saya garis bawahi, Bu, komite etik di rumah sakit rata-rata mandul. Itu, Bu, yang saya tegaskan. Mohon izin, mohon maaf bagi komite etik yang ada di rumah sakit. Kenapa? Kalau tadi perawat yang tadi Ibu hire untuk penanganan misalnya COVID, tentunya yang tidak punya tadi STR, Ibu pilih, klasifikasikan Bu, apa tugas, fungsi, job desk-nya. Tentunya kalau Ibu tadi di manajemen, anak baru, tidak boleh dong berikan suatu job desk yang berat. Gitu kan. Misalnya apa? Melakukan injeksi, gitu kan. Jangan dong, kan gitu kan. Boleh Bu, tugas itu melakukan injeksi, tapi dia sebagai second gitu Bu, sebagai orang kedua, kan gitu. Orang pertama yang tadi legalitasnya udah diakuin oleh pemerintah, udah terregistrasi gitu kan, dialah pelaku untuk tadi injeksi Bu. Misalnya contoh, sebagai dia PIC-nya, CI-nya gitu Bu, memberikan nanti. Dan walaupun nanti udah 2-3, anggaplah udah sekarang setahun kan Bu, memberikan injeksi, Ibu harus dampingi. Kita kan di dalam perawatan Bu, memberikan obat harus 8 benar, walaupun ada yang 9 benar gitu kan Bu. Benar dokter, benar obat, benar dosis, dan lain sebagainya. Itu pun obat Bu, harus benar juga. Dan kalau Ibu mau memberikan tadi harus ada bimbingan. Karena kalau terjadi apa-apa, si pendamping itu akan kena sanksi hukum itu sendiri. Jadi kewenangan klinis Bu dibentuk oleh suatu badan independen tadi, komite keperawatan yang bekerja hospital by law di rumah sakit untuk menentukan kewenangan klinis apa aja yang dilakukan oleh perawat. Kan begitu. Ada suatu rumah sakit Bu udah melakukan kewenangan klinis bahwasanya setiap habis bedah, perawat kamar operasi boleh melakukan hekting. Di mana kewenangan klinisnya? Hekting hanya dilakukan subkutis dan kulit. Gitu kan? Sehingga Bu, tidak serta-merta perawat itu melakukan dari namanya peritoneum, tidak dari fascia, gitu kan Bu? Hanya lapisan tadi kulit saja. Begitu Bu. Jadi itulah fungsi kewenangan klinis yang ada, yang regulasinya harus berseiring sejalan dengan komite medik, komite keperawatan, hospital by law, yang harus ada secara tercatat. Begitu Bu. Begitu sih masukan saya Bu. Terima kasih Bu Ida dari Tangerang. Bagaimana Ibu? Baik, terima kasih Pak Sukendar. Mungkin dari Pak Ontran ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih. Silakan. Sedikit saja saya tambahkan karena tadi dari Pak Sukendar sudah sangat jelas sekali, sudah rinci untuk penjelasannya. Saya hanya cuma menambahkan memang ada, kalau saya lihat juga beberapa rumah sakit latah ya dalam kondisi ini, walaupun kondisinya adalah karena adanya penyampaian yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan bahwa boleh ada izin perawat tanpa STR, tetapi bagaimana dengan kondisi legalitasnya?
bagi rumah sakit khususnya yang bukan dalam hal ini untuk kondisi yang ditempatkan di Wisma Atlet, tetapi memang kondisi di tempatnya memang membutuhkan tenaga karena kekurangan perawat dalam melayani pasien COVID, tentunya harus jelas ya kedudukannya seperti Pak Sukendar, job desk-nya bagaimana, termasuk juga di dalam perjanjian kerjanya, ya itu harus jelas tanggung jawabnya ada di siapa, itu yang paling penting. Jangan sampai teman-teman perawat yang di sini tidak memegang STR nanti turut serta disalahkan atau gara-gara ada ketidak ada STR menjadi menambah kesalahan tentunya ketika itu terjadi hal yang kita tidak harapkan. Itu paling penting. Jadi ini penting bagi rumah sakit yang memang menambahkan rekrutmen perawat tanpa STR itu harus tegas, ya. Posisi di perjanjian kerjanya siapa yang bertanggung jawab, ya teman-teman perawat tentu jangan sampai menjadi bertanggung jawab sendiri karena secara hukum dia belum berkompetensi tentunya ya, di sini belum ada STR-nya. Ya kalau belum ada STR belum tentu otomatis belum bisa mengeluarkan SIP-nya. Makanya di sini harus ada di rumah sakit satu manajemen rumah sakitnya. Gitu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa dan jelas tadi dari kedua narasumber. Poinnya adalah ada kondisi khusus ya. Perawat yang diterima tanpa STR tersebut yaitu dalam kondisi khusus seperti tadi dijelaskan oleh Pak Sukendar bahwa untuk ditempatkan di Wisma Atlet. Baik, untuk selanjutnya mungkin beberapa pertanyaan terakhir dari Pak Asep mungkin. Silakan Pak Asep kalau ingin bertanya secara langsung, kalau masih monitor silakan bisa diterima unmute-nya. Baik, silakan Pak Asep. Terima kasih Pak. Ya. Nama, terima kasih, asal dan pertanyaan ke siapa? Silakan. Saya Asep Awaludin dari Cilegon, Banten, Pak. Tadi emang sudah dibahas mengenai tentang delegasi untuk di fasilitas kesehatan, terutama di puskesmas yang banyak keterbatasan dengan tenaga kesehatan, terutama dokter. Saya ingin menanyakan kepada Pak Ontran, ini juga dosen saya di UT, dosen hukum. Salam kenal Pak Ontran. Dan juga Pak pengalaman dari Pak Sukendar, yang saya tanyakan adalah sejauh mana kekuatan hukum SK delegasi seorang dokter diberikan kepada perawat, karena berdasarkan pengalaman Pak, pada saat di situ terjadinya suatu permasalahan, yang bakal ditanyakan adalah sejauh mana kewenangan seorang perawat dalam memberikan obat-obatan dan juga tindakan medis. Karena bagaimanapun juga kita sebagai perawat sangat lemah sekali Pak di mata hukum. Dan yang kedua adalah jikalau misalkan terjadi sesuatu Pak tentang perawat ini adalah seakan-akan ini adalah tanggungan sendiri Pak. Bagaimana kita bisa meminta bantuan advokat sedangkan gaji perawat sendiri aja sangat minim di daerah. Maka dari itu bagi saya perlu adanya suatu advokat yang menaungi suatu organisasi PPNI minimal adalah PPNI wilayah provinsi, karena bagaimanapun juga yang tadi sudah dibahas oleh Pak Sukendar, dalam pelayanan itu adalah kita langsung kepada pasien pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sangat sekali bersentuhan dengan hukum. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kembali lagi pertanyaan yang menarik ya, sangat menarik terkait dengan delegasi. Ini memang sebuah masalah yang sangat dekat dengan kita sebagai perawat, karena inilah masalah yang sering menjadi dinding pemisah yang sangat tipis ya antara perawat dengan masalah hukum seperti itu. Ya, jadi mungkin silakan bisa ditanggapi dulu. Saya berikan kesempatan kepada Pak Sukendar untuk menanggapi sebelum kemudian saya silakan ke Pak Ontran. Silakan Pak Sukendar. Baik, terima kasih Pak Moderator. Salam kenal Pak Asep yang terhormat. Pertanyaannya sangat-sangat bagus sekali dan berat nih untuk dijawabnya. Baik Pak, kita ketahui bersama di dalam hukum, tadi kan di dalam hukum kesehatan, baik pun hukum kedokteran, hukum keperawatan, ada suatu tupoksi adalah delegasi dan mandat.
Delegasi adalah suatu pemberian gitu kan, kewenangan yang diberikan oleh dokter tentunya kepada tenaga kesehatan yang udah kompetensi untuk melaksanakan tugas tersebut. Kita ketahui bersama adanya lemahnya hukum, bagaimana kita memperkuat hukum itu sendiri. Nah, di dalam lapangan, Pak, kenapa lemah? Saya kadang-kadang memperhatikan lemahnya apa, Pak? Dari segi pencatatan. Kalau tadi dokter memberikan suatu instruksi, Pak, namanya delegatif tadi, bukan bicara mandat, delegatif, harus tertulis, Pak. Contoh, dokter harap misalnya, contoh misalnya, kemudian berikan obat, misalnya Panadol atau antibiotik 3x1, begitu kan, Pak? Itu harus ada namanya itu delegasi, Pak, yang harus diberikan kepada perawat, tentunya PJ di situ kan, Pak. Tatkala dokter itu melakukan konsen atau informasi pemberian instruksi obat itu di rumah, tentunya yang menjawab, saya sarankan Pak, jangan dulu perawat, Pak. Karena di rumah sakit regulasinya itu yang harus menjawab adalah dokter GP, Pak. Dokter GP. Sehingga dokter DPJP memberikan instruksi ke dokter umum, kalaupun dokter umum itu terbatas kepada perawat, perawat harus mencatat dan perawat itu sendiri harus berulang kali ada tanda tangan sampingnya, kemudian manggil kepada dokter untuk mengaplikasikan atau memberitahukan dan harus adanya paraf kedua belah pihak. Begitu. Jadi kalau tadi delegasi obat itu jelas, benar Pak, nggak usah takut. Itu saran saya yang pertama. Yang kedua, buat suatu regulasi yang ditetapkan namanya hospital by law di suatu instansi di fasilitas pelayanan kesehatan yang hadir tentu ada namanya direktur, tentu harus hadir dari komite medik, dokter, dan komite keperawatan. Di sini duduk bersama, di sini harus ada namanya regulasi sehingga menjadi suatu acuan standar operating prosedur. Nah, yang dikatakan tadi Pak Asep mungkin bisa tadi di lapangan. Kalau di lapangan memberikan obat tanpa ada tadi delegatif, sehingga bila mana terjadi sesuatu hal hukum, maka akan ditanggung oleh diri sendiri. Tetapi kalau terjadi di rumah sakit atas delegatif itu, pasal 46 Undang-Undang 2009 tadi tentang kesehatan, bahwasanya rumah sakit melindungi bila ada suatu kelalaian yang terjadi dalam melaksanakan tugasnya di rumah sakit, baik dokter, baik perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Demikian, Pak Asep, terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Pak Sukendar tadi. Pak Ontran mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Ya. Terkait jawaban tadi, silakan. Bahkan untuk pertanyaannya terkait itu delegasi ya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit, harus dibedakan apa itu delegasi atau mandat dulu. Kalau kita berbicara delegasi, otomatis ada peralihan tanggung jawab penuh kepada yang menerima. Di garis bawah ya. Kalau kita ngomong delegasi, berarti yang menerima arahan ataupun yang menerima kewenangan tersebut untuk melaksanakan, otomatis juga tanggung jawabnya beralih kepada si penerima. Ya, tapi kalau kita berbicara mandat, ya berarti yang memberikan arahan atau memberikan perintah itu masih melekat di dirinya. Makanya harus kita bedakan, apakah posisinya ini delegasi atau mandat. Jangan sampai kita keliru. Kalau kita berbicaranya tetap kata delegasi, otomatis yang menerima pelimpahan wewenang tersebut, karena ini sama-sama memberikan ada satu bentuk arahan atau petunjuk dari yang memberikan, ya, yang membedakan adalah tanggung jawabnya. Tanggung jawab delegasi otomatis berpindah kepada yang menerima. Tapi kalau mandat itu masih tetap berada dari si pemberi. Nah, di sini dibedakan, Bapak. Jangan sampai keliru. Oh, kita di delegasi. Oh, kalau berbicara delegasi otomatis yang menerima bertanggung jawab penuh. Makanya ini harus dipertegas. Dan ada perbedaan sedikit. Kalau memang mandat, pasti ini sifatnya tugas rutinitas. Berarti ini kategorinya adalah mandat. Tapi kalau delegasi itu jelas tertulis.
ya kan, untuk jangka waktu tertentu tentunya ya. Makanya kadang kita harus pastikan apakah ini hanya sebatas mandat atau delegasi. Tapi kalaupun bisa nggak tertulis dengan status mandat juga bisa, ya, mandat secara tertulis juga bisa. Harapan saya adalah baik delegasi ataupun mandat juga secara tertulis, ya, disetujui dengan tanda tangan atas persetujuan. Kalau ada pun ada permasalahan, ini tahu kedudukan hukumnya siapa yang harus bertanggung jawab. Di sini ya, Bapak. Itu aja Mas tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya pikir jawabannya sudah sangat bisa diterima ya, sudah sangat baik, sudah sangat lengkap tadi. Sekaligus itu menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat yang menanyakan tentang pelimpahan wewenang, delegasi dan sebagainya. Ya, jadi ada garis batas yang sebenarnya cukup jelas. Hanya saja mungkin dalam praktiknya di pelayanan kesehatan yang mungkin yang membuat itu sedikit kabur karena tadi perbedaannya itu ada pada wewenang tersebut melekat atau tidak pada yang melakukan delegasi dan mandat tersebut. Kira-kira seperti itu. Punya 2 pertanyaan terakhir, karena waktu sudah tidak mencukupi. Ini 2 pertanyaan terakhir, salah satunya dari apotekernya. Silakan Ibu Nia, bisa di-unmute. Ya. Oke. Silakan sebutkan nama, asal dan pertanyaannya ditujukan ke siapa. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu. Saya ingin menanyakan untuk kedua pembicara tentang ini Pak, mohon maaf sebelumnya, saya apoteker Nia, saya dari Kota Bima. Kebetulan saya bekerja di Kabupaten Bima. Saya ingin tanyakan tentang bagaimana Pak untuk tenaga kesehatan, khususnya untuk perawat dan bidan yang praktek mandiri, secara mandiri, terus ini Pak, melakukan dispensing sendiri. Jadi pemberian obat secara langsung ataupun pemberian obat terus sama injeksi kayak gitu. Nah injeksinya pun ini tidak 1 kali injeksi. Kalaupun ada pasien yang datang ke tempat praktek beliau tersebut, itu melakukan injeksi 2-3 kali ataupun 2-3 tempat yang diinjeksi. Terus bagaimana itu untuk hukumnya Pak? Nah terus bagaimana untuk peraturannya di keperawatan maupun kebidanan seperti itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nia. Tadi seorang apoteker ya yang mempertanyakan terkait tentang lagi-lagi tentang kewenangan. Itu mungkin untuk yang pertama kembali saya karena Pak Sukendar ini basicnya perawat, jadi mungkin bisa lebih masuk gitu untuk menjawab terkait dengan pertanyaan yang menarik sekali yang mungkin banyak terjadi di beberapa daerah Pak. Silakan Pak Sukendar. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ibu Rahmania yang terhormat, pertanyaannya itu berat nih Bu, karena kami sebagai seorang perawat masih banyak melakukan hal-hal yang di lapangan, sedangkan dari Undang-Undang 38 tahun 2014 yang udah mempunyai turunan tentang tadi praktek gitu kan, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2019, perawat itu hanya melakukan suatu tindakan keperawatan hanya berbasis pada pelayanan gitu Bu. Pelayanan bukan berbasis pada tindakan. Misalnya udah diatur juga dalam keperawatan itu, kalau tadi memberikan obat Bu, tadi sebagai tadi Pak Ontran, harus ada namanya delegasi dan mandat. Kalau perawat itu mendapatkan delegasi Bu, misalnya tadi dia praktek mandiri perawat, tidak menyiapkan tadi suatu tindakan misalnya angkat jahitan atau injeksi atau apa. Tapi kalau dia ada suatu surat yang didelegatifkan atau dimandatkan oleh dokter dari pemberi kiriman pasien itu, perawat itu berhak juga Bu untuk membantu itu. Tapi lihat tadi Bu, legal standingnya apa? Perawat itu di dalam melakukan suatu praktek keperawatan di rumahnya, gitu Bu. Karena kita punya basic kepada undang-undang. Begitupun bidan Bu, begitupun bidan. Bidan juga Bu sekarang udah ada keluar namanya undang-undang praktek kebidanan. Dulu bidan boleh melakukan namanya itu suntikan atau injeksi tatkala pasien itu udah terjadi kontraksi
dan bisa melakukan infus namanya pitocin drip di rumahnya, di prakteknya Bu, itu dibolehkan kan. Tapi kan ada undang-undang yang terbaru ini, bidan tidak boleh lagi melakukan namanya pitocin drip di rumah untuk memberikan injeksi dalam supaya partus itu cepat ya Bu ya. Nah, kami sih menghimbau Bu pada perawat-perawat dalam hal tadi dispensing tadi, itu harus berdasarkan kepada tadi perintah undang-undang, delegasi dan mandat itu harus selalu junjung tinggi, karena bila terjadi apa-apa itu akan dipertanggungjawabkan oleh diri sendiri. Begitu Bu. Banyak juga Ibu, tadi Bu Rahmania, banyak juga rekan Ibu, gitu kan, teman kita sejawat, di dalam praktek apoteker juga, kadang-kadang suka memberikan juga dispensing kepada pasien, ketika tidak membawa resep, begitu bercerita tentang keluhan-keluhan, suka juga memberikan. Tapi ada juga kan apoteker yang udah mendapatkan prakteknya untuk memberikan itu juga ada sesuai dengan regulasi dan undang-undang kefarmasian ya Bu ya. Boleh juga memberikan obat itu. Tapi sebatas obat-obat yang dibolehkan. Tentu obat-obat yang antibiotik mungkin apoteker juga tidak diperkenankan Bu ya. Jadi balik lagi kembali ke undang-undang dan regulasi yang ada. Demikian Ibu Rahmania. Baik, terima kasih Pak Sukendar. Mungkin dari Pak Ontran ada yang mau ditambahkan lagi tentang pertanyaan dari Ibu Rahmania tadi? Sebenarnya sudah lengkap kok Pak Sukendar menyampaikannya, karena pada dasarnya juga rekan-rekan perawat maupun bidan ini kan di dalam aturannya secara regulasi memang bisa melakukan dispensing ya. Walaupun saya tahu praktek di lapangannya itu ada yang melakukan, tapi saya harapkan ketika memang tidak boleh, jangan dicoba untuk melakukan lagi. Karena kalau ini sampai ada tuduhan atau ada temuan, tentu akan jadi masalah hukum. Ya, makanya bagi yang buka praktek mandiri, baik itu perawat maupun bidan, lebih baik bermitra dengan praktek dokter yang ada tentunya. Ya, saya juga pernah dapat satu pertanyaan juga dalam acara yang lain, bagaimana caranya biar kita bermitra dengan dokter yang paling dekat. Bagaimana sih kayak gini kita bermitra dong? Atau mungkin dokternya kita buka ruangan praktek di tempat kita. Jadi kita dengan dokter tersebut, sehingga kalaupun ada apa, otomatis di sini dokternya yang mengeluarkan resep, ya kan? Bisa gitu. Dan kalau bisa ya ada pengembangan di apoteknya, sehingga apa? Oh, di situ ada apotekernya. Nah, otomatis sebenarnya solusinya adalah kita saling kerjasama, disinergi. Ya, makanya di sini adanya entrepreneur ya, baik itu rekan-rekan perawat maupun bidan dalam mengembangkan usaha dalam memberikan pelayanan. Jadi untuk mengatasinya lebih baik bermitra, baik itu dengan praktek dokter maupun dengan apotek. Ya, itu lebih baik daripada harus melakukan dispensing obat. Mungkin itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ontran. Saya pikir cukup jelas Ibu Rahmania tentang jawaban dari kedua narasumber. Satu pertanyaan terakhir ini, mohon izin untuk kedua narasumber. Satu pertanyaan terakhir lupanya beliau ini sudah menanyakan dari pertama tadi. Jadi mohon izin saya, Pak Budianto dari Polewali Mandar, mungkin Pak Budianto bisa di-unmute, silakan jika ingin bertanya langsung. Pak Budianto bisa di-unmute. Pak Budianto, monitor, silakan. Ya, silakan Pak. Halo, singkat saja pertanyaannya Pak. Oke, selamat siang untuk daerah Polman, Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Ini pertanyaan saya tujukan ke Bapak Sukendar, sekaligus juga selaku sebagai Ketua STK ini. Jadi saya langsung saja bahwa Halo, Pak Budianto? Pak Budianto? Gangguan koneksi sepertinya. Ya, baik. Karena waktu kita terbatas, jadi mohon maaf untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang sudah
menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Ya, mohon maaf sekali karena kita sebenarnya sudah melebihi waktu ini, sudah 30 menit melebihi waktu karena antusias yang luar biasa sekali, Pak, dari para peserta audiens ini, dan jumlah audiensnya itu tidak turun 100, terus konstan dari tadi, Pak, 100 peserta terus. Jadi keluar satu, masuk satu, keluar satu, masuk satu. Alhamdulillah. Jadi banyak peminatnya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan karena penyampaian materi tadi sudah selesai dengan berakhirnya pertanyaan yang atau jawaban yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi, kita akhiri dulu untuk sesi kita yang kali ini, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah luar biasa disampaikan oleh kedua narasumber, baik dari Pak Ontran Sumantri maupun Pak Sukendar. Dan terima kasih juga atas atensi serta partisipasi dari Bapak Ibu sekalian yang sudah bertanya, sangat antusias sekali sampai full ini kolom chatnya, Pak. Jadi mohon maaf apabila ada banyak pertanyaan yang tidak bisa kami akomodir untuk ditanyakan, tapi saya pikir beberapa pertanyaan beragam sudah cukup terwakilkan tadi oleh jawaban-jawaban yang disampaikan oleh beliau berdua narasumber yang sudah sangat luar biasa menjelaskan secara lengkap, saya pikir, untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian tadi. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula acara Zoominar Komunitas Lentera Muda Bima seri kedua ini hari ini dengan tema perlindungan hukum tenaga kesehatan. Ya, semoga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita semua tentang betapa pentingnya kita menyadari bahwa sebagai tenaga kesehatan kita adalah profesi yang paling rentan untuk bersinggungan dengan permasalahan hukum. Ya, sehingga perlu bagi kita untuk memahami terkait batasan-batasan apa yang bisa menjaga kita atau menghindari kita dari terjerat kasus-kasus hukum tersebut. Link evaluasi sudah kami sampaikan, sudah kami cantumkan di kolom chat. Silahkan bisa diisi dengan benar untuk nama dan alamat emailnya, dan untuk diketahui, mohon maaf, sertifikatnya tidak ber-SKP, ya, tidak ber-SKP. Dan silakan diisi dengan benar nama serta alamat emailnya, karena sertifikatnya akan langsung masuk ke email Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup, mungkin boleh diaktifkan semua video dari Bapak Ibu sekalian supaya kita bisa dokumentasi ya terkait dengan Zoominar kita kali ini. Bisa diaktifkan supaya bisa kita dokumentasi. Mohon bantuan kepada teman-teman panitia, ya, teman-teman panitia untuk bisa bantu screenshot, ya, mungkin tiga kali shoot ya, atau 4 kali karena ini ada 4 slide nih, ada 4 slide Bapak, ya. Oke, mohon bantuannya teman-teman panitia. 1 untuk tag yang pertama, 1, 2, 3. Baik, sudah. Baik, selanjutnya untuk slide berikutnya, mohon izin. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Slide berikutnya, ini kan ada 4 slide, ada 100 orang nih, Pak. 1, 2, 3. Baik, slide yang terakhir. Silakan, 1, 2, 3. Baik. Saya pikir cukup. Demikian Zoominar kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber atas perkenannya hadir pada kesempatan kali ini, atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan, atas berbagai macam informasi yang disampaikan kepada kita semua di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada para peserta yang sudah berpartisipasi dengan sangat antusias. Ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan, karena kami benar-benar di luar ekspektasi, ya, kami slot Zoom kami cuma 100 orang karena ekspektasi kami itu peserta yang hadir itu tidak akan sampai dari 50 orang. Ternyata yang mendaftar sampai hampir 200 orang, Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan ke depannya kami punya kesempatan yang lebih baik lagi untuk mengupgrade jumlah audiens Zoom kami, tidak hanya 100 tapi mungkin bisa ke 500 atau ke 1000. Amin, ya. Amin. Baik, terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kegiatan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila
ada banyak kekurangan yang disampaikan oleh kami panitia, mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan-kesalahan dari kata-kata yang kami sampaikan selama acara berlangsung, saya mewakili panitia, mewakili narasumber, mohon maaf. Terima kasih kepada kedua narasumber, terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya Chandra Irawan, moderator pada hari ini. Pamit undur diri, sampai jumpa di Zoominar KLM seri berikutnya, yang insya Allah dengan pembahasan yang tidak kalah menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya, boleh diaktifkan mikrofon dan videonya. Silakan kalau ada yang ingin saling menyapa, silakan. Terima kasih Pak moderator, terima kasih Pak Otran, salam hormat, Pak Putra, Bermanfaat sekali. Walaupun Materinya untuk kami sampaikan di grup ya. dari Karolus, saya juga alumni Karolus Pak Sukendar. Oh, terima kasih Pak Bu.